Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Bercanda. Perkenalkan, nama saya Yunita Wahyu Faradina dengan NIM akhir 0101 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan penilaian UAS dari pengantar komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Sutirman SPD MPD dan Pak Wahyu Hidayat SPD MM. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah ini, saya merasa saya mendapatkan ilmu lagi, pembelajaran lagi, dan dapat saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Dalam teori komunikasi tersebut ada 3 teori komunikasi. Penasaran? Simak videonya. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 3 teori komunikasi. Yang pertama ada teori komunikasi menurut Harold Laswell. Menurutnya, komunikasi dapat dikatakan sebagai pesan yang diberikan kepada penerima dari seorang sumber dengan berbagai macam bentuk dan saluran tertentu, yang langsung ataupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan efek kepada penerima seperti hal yang ingin diberikan oleh pemberi. Nah, biasanya komunikasi ini tidak memerlukan feedback ataupun balasan dari seorang penerima tersebut, tapi komunikasi ini hanya bertujuan apakah seorang informan ini bisa memberikan efek kepada si penerima atau tidak. Nah, di komunikasi Harold Laswell ini kita akan membahas tentang paradigma komunikasi. Paradigma itu apa sih? Paradigma adalah keyakinan atau kepercayaan untuk melakukan tindakan. Nah, di paradigma ini terdapat 5. Yang pertama ada who, say what, in what channel, to whom, dan with what effect. Dari 5 paradigma tersebut kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada who. Who itu bisa dikatakan sebagai siapa atau sumber ataupun komunikator. Komunikator adalah pelaku utama yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai sesuatu. Bisa juga dikatakan pelaku ini sebagai seseorang yang memberikan informasi kepada pendengar. Nah, di paradigma kedua, yaitu ada say what, bisa dikatakan pesan atau apa yang akan dikatakan. Nah, apa yang disampaikan ini bertuju kepada si komunikator. Apa yang akan disampaikan komunikator terhadap si penerima dari sumber informasi tersebut. Nah, yang ketiga ada in which channel, yaitu saluran atau media ataupun alat apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada si penerima ini. Nah, biasanya komunikator akan menggunakan alat-alat sosial media seperti TV, HP, ataupun melalui radio. Nah, yang keempat ada to whom, yaitu untuk siapa informasi ini diberikan. Nah, informasi ini bisa diberikan kepada per orang, per kelompok, ataupun per organisasi. Di paradigma terakhir, yaitu yang kelima, ada with what effect, yaitu dampak atau efek. Dampak atau efek ini yaitu apa yang akan terjadi kepada si penerima ini setelah menerima pesan dari si komunikator. Apakah sikapnya akan berubah atau pengetahuannya semakin bertambah. Di teori selanjutnya yaitu teori kedua tentang teori komunikasi behaviorisme. Nah, teori ini mengemukakan bahwa komunikasi dipengaruhi oleh lingkungan ataupun keadaan sekitarnya. Dalam teori ini tidak mengenal baik maupun buruk karena mereka lebih fokus ke reaksi seseorang seperti respon ataupun balasan. Nah, di teori behaviorisme ini kita akan membahas mengenai contoh penerapan teori komunikasi. Yang pertama yaitu penerapan untuk mengurangi perilaku merokok. Contoh penerapan dari komunikasi behaviorisme ini terdapat pada tulisan peringatan dan gambar yang mengerikan sebenarnya adalah upaya menciptakan rasa takut. Nah, biasanya itu di rokok ada gambar dan juga tulisan rokok dapat membunuhmu dengan gambar yang mengerikan. Sebenarnya teori tersebut dilakukan untuk memberikan efek kepada si pengguna ini. Apakah dengan adanya contoh gambar-gambar tersebut, apakah mereka akan terpengaruhi atau tidak?
Di contoh yang kedua ini yaitu penerapan untuk membuat siswa lebih aktif. Teori behaviorisme dapat diterapkan oleh seorang guru yang memberikan apresiasi kepada siswanya karena siswanya telah berani untuk bertanya ataupun mengutarakan pendapatnya. Nah, komunikasinya seperti apa? Yaitu seorang guru dapat memberikan sebuah pujian ataupun jempol kepada si siswa tersebut. Nah, di teori yang ketiga yaitu tentang teori komunikasi humanisme. Teori komunikasi humanisme yaitu teori yang bertujuan untuk menghidupkan rasa peri kemanusiaan dan menciptakan pergaulan hidup yang lebih baik. Teori ini menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Apakah teori humanisme ini sudah diterapkan di lingkungan kita? Jawabannya sudah. Berikut ada 4 contoh teori humanisme. Yang pertama, saling gotong royong. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, saling memaafkan. Dan yang keempat, saling menasehati. Dari 4 contoh tersebut, teori humanisme telah menghidupkan rasa peri kemanusiaan terhadap masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan tentang 3 teori komunikasi. Dari sini kita bisa belajar apa saja sih teori yang telah kita terapkan atau yang telah kita rasakan efeknya di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum penutup, saya ada pantun. Ke Malioboro jalan-jalan, jangan lupa naik delman. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.